akan kelihatan. Dan ternyata ketika dia memegang ke depan, sampai ke depan dia akan tahu kepegang tangan adik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengucapkan salam, saya perhatikan tadi yang lelaki ini kayaknya wajah-wajahnya penuh masalah dari tadi saya perhatikan. Ya. Kayaknya ada hutang yang belum lunas. Betul ya? Ada kredit yang belum selesai. Tapi ketika saya melihat ke sebelah kanan saya, ternyata juga sama-sama bermasalah. Ya. Mungkin ada jodohnya belum ketemu, gagal berkali-kali. Tapi yakinlah Allah akan kirimkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Karena kita hidup di Melayu, saya mau berpantun lah dulu. Boleh? Boleh ya? Kalau bukan karena tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan ada rusak orang di Kuala Lumpur ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak menjawab salam saya, sibuk dengan HP-nya atau ngobrol dengan kawannya, saya beri kesempatan sekali lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarram yang saya muliakan, guru-guru saya yang ada di Ikatan Pekerja Muslim Indonesia, yang telah mengajarkan saya hidup di Malaysia ini, berjuang 4 tahun 5 tahun lamanya, ambil khusus kepada Ustadz Shihabuddin dan Ustadz Nokfianto yang saya masih ingat ya. Ustadz yang lainnya saya mohon maaf. Para alim ulama, ajengan, para kiai, terutama yang saya hormati yaitu kanda saya. Sebenarnya beliau guru saya yang kami eksis di Facebook ya, saling berbagi tausiah, saling berbagi ilmu, yaitu Kanda Yanto saya. Mudah-mudahan beliau dan keluarga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dan anak yang akan lahir kembar ini mudah-mudahan satu dititip sama saya. Oh tidak ya? Oh belum ada akad. Yang kedua kali kembar lagi insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Ya. Ada orang berdoa di multazam. Dia doa ketika umroh, ya Allah, kumohon kepada Engkau ya Allah, jangan hamilkan lagi istriku ya Allah. Ku SMS hamil juga, sendalnya kepake hamil juga. Bingung saya ya Allah.
Ditelepon dari Malaysia, hamil juga dia lebaran. Apa cerita ini? Ternyata ada kawan saya juga Ustadz, dia juga berdoa ketika umroh. Doanya apa? Ya Allah, berikan hamba anak ya Allah. Puluhan tahun hamba berumah tangga, belum Engkau berikan anak ya Rabb. Kumohon kepada Engkau ya Allah, kabulkan doa ini. Ikhtiar usaha sudah beliau lakukan, tapi ternyata sampai hari ini Allah belum berikan. Beginilah skenario Allah. Apapun yang terjadi patut disyukuri. Barusan saya dapat informasi dari Medan. Maaf kawan-kawan yang dari Medan. Dan bisa dibuka Facebook saya. Ada mungkin di antara Facebook itu, lihat ke bawah, ada seorang anak gadis perempuan, dia buang bayinya yang masih hidup, baru lahir, dibuang, ketahuan sama pemuda-pemuda, dikejar. Ternyata ketika dikeluarkan dari bungkusan kantong asoy, ternyata anak tadi masih hidup. Cepat dibawa lari ke rumah sakit. Tapi ketika itu videonya habis, ketika dibawa lari itu. Tapi mudah-mudahan hidup. Amin ya Rabbal. Kalau tahu saya hari itu, maka sayalah yang pertama yang akan mengambilnya. Dan saya akan jadikan beliau hafiz anak itu. Dan mungkin akan saya jadikan dokter. Saya akan habis-habisan cari uang demi anak tadi, karena saya merindukan anak. Dan hari ini saya punya anak satu, dan anak itu saya bawa satu ke sini. Beliau di Mahat Tahfiz di Malaysia ini juga sekolahnya. Sekarang kelas 3 Aliyah. Saya minta beliau ke sini. Ustaz Muhammad Rizki Maulana, saya minta ngaji 1-2 ayat. Ini anak saya satu-satunya, si Bidan Tulang Pangkuan Bunda. Alhamdulillah beliau sudah habis 30 juz. Ini anak saya. Saya minta Ustaz ngaji 1-2 ayat saja. Ayat yang sesuai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minat tin. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Mudah-mudahan beliau menjadi ustaz yang tawadu, rendah hati, ikhlas untuk dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Saya ingin beliau tampil juga, karena beliau di sini. Saya sudah rindu dengan beliau dan saya menjenguk beliau ke sini. Saya datang ke sini ingin menjenguk beliau dan juga membawa bidadari saya ke sini. Ya, Umi Rizki dan Bunda Rizki, dan ada di tengah-tengah kita insyaallah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ustadz semua ya sini ya? Ustadz ya? Ustadz semua ya? Ya, Bapak Ustadz Lilik Sugiarto ya. Juga Ustadz Yaya, Ustadz Koko dan Ustadz yang lainnya. Saya mohon maaf, khusus kepada kanda saya tadi yang baca puisi dan adik saya 2 orang yang baca puisi, luar biasa. Kami sudah berkawan barusan di Facebook. Belum masalah ya? Ya, saya yang add atau kanda yang add saya? Nggak tahu ya? Iya. Tapi yang jelas intinya mudah-mudahan cinta ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena materi kita pada pagi ini adalah cintamu membuatku gila dan sakit. Kenapa judul ini yang dimunculkan untuk Malaysia? Karena saya melihat di Malaysia ini, maaf, 4-5 tahun saya di sini curhat kawan-kawan saya baik lelaki maupun perempuan kepada saya, semuanya rata-rata adalah korban cinta. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Ada yang menikah, berjumpa dengan seorang lelaki, handsome dia, kaca dia, maco dia, Arjuna, mantap badannya, bercinta dia, ternyata si dia sudah punya istri. Awalnya tidak jujur, makanya saya katakan kepada lelaki, bujang-bujang lapuk yang ada di sini. Ini rahasia sebenarnya dari saya. Kejujuran itu pahit, tapi ingat, buahnya manis. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya sudah buktikan. Kejujuran itu pahit, buahnya manis. Insya Allah. Cinta. Cinta itu 5 huruf ya. Betul? Gara-gara cinta orang bisa gila. Gara-gara cinta orang bisa sakit. Tapi ingat, gara-gara cinta orang bisa bahagia. Gara-gara cinta orang bisa kaya. Gara-gara cinta orang bisa mulia dan sukses dalam hidupnya. Ketika dia yakin dengan ayat Allah, yakunu fuqara yughnihimullah. Betapa banyak orang fakir ketika bujangan dan gadis, tapi niatnya lillah, bukan li syahwat. Menikah karena Allah, Allah angkat derajatnya. Betapa banyak kawan-kawan saya berangkat ke Malaysia cleaning service. Maaf, saya buka rahasia saya juga pernah cleaning service di kampus. Sambil kuliah S3 saya cleaning service. Percaya nggak, Dede? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Ustadz bohong dusta, betul nggak? Ya. Saya pernah cleaning service, tapi saya bangga, saya senang. Kenapa? Saya ingin berkawan dengan mbak-mbak, saya ingin berkawan dengan mas-mas. Saat itu ternyata saya pelajari mereka, saya bergaul dengan mereka. Mereka curhat dengan saya, dan saya tidak pernah berbicara saya ini adalah mahasiswa, tapi saya berbicara sebagaimana mereka berbicara. Dan saya tahu rahasia-rahasia mereka dari A sampai Z. Bahkan ada seorang perempuan berucap kepada saya, "Mas, saya ini dulu bunga desa. Di kampung halaman saya banyak yang suka. Tahu nggak, Mas? Apa tuh, Mbak? Banyak lelaki yang tergoda dengan saya. Terus sekarang suaminya, sekarang saya janda. Suami ada berapa orang? Baru 6 orang. Enggak, ini kisah nyata. Saya tidak berbicara, ini kisah nyata. Tapi ingat, Mas, saya ini bunga desa, bunga kampung. Siapa yang tidak suka dengan saya? Lihat wajah saya. Mas, saya perhatikan sejak tadi, natap wajah saya. Serius. Sama-sama membersihkan WC, sama-sama
membersihkan kantor di salah satu jabatan di kampus Universiti Kebangsaan Malaysia, tahu? Yang di Kajang, saya kerja di sana dan saya kuliah di sana. Jam 8 saya buka baju cleaning service belakangnya. Jam 10 saya ganti baju jangkis maksudnya, gaya anak muda kembali, dan saya duduk pakai laptop. Mereka tidak tahu siapa saya. Jam 2 saya kerja lagi pakai cleaning service, pakai pet, kerja lagi tapi pakai alat ya, ada alatnya kan, kerja lagi. Jam 3 berhenti, pulang saya nikmati pekerjaan ini. Ternyata ada juga orang yang susah hidupnya tapi sombong dalam kehidupannya. Dan ini yang paling saya sampaikan kepada kita yang hadir, Allah mencintai orang rendah hati. Nah, ini kata-kata yang perlu diingat, sahabatku seperjuangan di Malaysia. Allah mencintai orang rendah hati, tapi Allah lebih mencintai orang kaya rendah hati. Allah benci orang sombong, dan Allah lebih benci orang miskin sombong pula lagi. Ada di sini? Ada di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. 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 Tadi kita belum berselawat kepada Rasul kita, Nabi kita, seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya, proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, pembawa risalah yang tidak pernah bersalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Semoga kita selalu di belakang beliau. Tadi Ustaz saya Syiabuddin berselawat dan juga berzikir, saya sedikit juga ingin berzikir untuk beliau berselawat. Ikuti saya. Dan ini sering disampaikan oleh sahabat saya Arifin Ilham, dan saya adalah gabung dengan beliau di Majelis Al-Jikro bersama-sama, dan Selasa pagi kami sama-sama juga ngisi di Cahaya Hati Antv. Tapi di Malaysia nggak masuk ya. Ya, di sini super kolbu. Ya, mari kita berselawat, mudah-mudahan kita dekat dengan beliau di surganya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ikuti saya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, dan semoga kita berkumpul dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hari ini Indonesia berkecamuk. Hari ini para ulama, pewaris para nabi ditinggalkan, difitnah, dicaci, dimaki. Hari ini saya sampaikan kepada adik-adikku di Malaysia, kalian tenang di sini, enak di sini. Sekarang mari kita doakan Indonesia, mudah-mudahan berkah, kembali ke jalan yang benar, dan azab Allah jauh dari kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan para pemimpinnya taat kepada Allah, sayang kepada masyarakatnya. Doakan kami ya, ya, doakan kami di Indonesia. Kalian bahagia di sini. Indonesia luar biasa, Indonesia luar biasa. Bahkan rupiah pun, saya nukar rupiah kemarin, tanda jatuh ya, luar biasa. 2.800-an iya, kita itulah kemarin. Padahal beberapa tahun, beberapa bulan baru berputar. Tapi bagaimanapun ini adalah, mudah-mudahan ini cambuk motivasi buat kita. Amin ya rabbal alamin.